Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik. Oke, biar semangat kita ganti jadi pagi kali ya. Semangat pagi adik-adik. Halo, halo. Oke, udah makan semua ya? Cek. Gimana adik-adik? Udah ya? Oke, siap. Hmm. Wah, udah banyak nih yang join nih ya. Yang belum bisa diingetin kali ya ke teman-temannya untuk join Zoom hari ini. Selamat datang juga nih untuk adik-adik kelas 10, 11, kelas 12 di acara Inspiring Story Class. Topik hari ini adalah lebih dekat dengan kampus bersama alumni. Wah, kalau ada langsung bisa tepuk tangan kali ya. Tepuk tangan dong yang di studio. Oke, terima kasih ya tepuk tangannya ya. Nah, dari tema ini kayaknya sih info yang kalian dapat bakalan keren banget sih adik-adik ya. Pasti kalian udah nggak sabar kan untuk tahu banyak nih info-info tentang kampus dari kakak-kakaknya. Karena kalian pasti udah lihat dong di poster ya, ada 3 orang nih yang cantik dan juga ganteng. Udah lihat juga dong dari kampus mana, itu keren-keren banget sih kampusnya ya. Nah, kalian pasti nanti akan butuh banget informasi dari ketiga kakak-kakaknya. Jadi stay tune ya, jangan kemana-mana. Tetap semangat ya adik-adik ya. Oke, sebelum itu kenalan dulu nih sama kakak. Mungkin yang udah sering diajarin kakak agak-agak bosen dikit nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang belum, kenalin, nama kakak adalah Kak Seli yang akan memandu acara pada siang hari ini. Nah, acara hari ini akan dimulai nih dengan rangkaian pembukaan yang berisi pasti nanti kita akan doa bersama, lalu ada sambutan dari kepala akademik, lalu kita akan foto bersama, dilanjutkan dengan sesi talk show. Nah, seru banget kan? Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab adik-adik. Kemudian ada pemaparan program dari KSLC, lalu ada pengumuman peserta terbaik, lalu penutup. Begitu. Nah, kakak akan jelaskan dulu aturan-aturan untuk acara hari ini. Tapi seperti acara-acara sebelumnya aja sih ya, biasa ya. Adik-adik dimohon untuk mute mikrofonnya ya sebelum mendapat izin bicara dari kakak. Kemudian hidupkan kamera ya biar kelihatan dong ya aura semangatnya walaupun kita virtual nih ya dari kejauhan. Kakak pengen lihat aura-aura semangatnya, positifnya adik-adik, dan boleh pakai background kalau ada. Dan yang terakhir, mohon menggunakan kata-kata yang sopan baik ketika berkomentar atau juga berbicara gitu. Dan bagi yang gak sabar nih pengen tanya-tanya sama kakak-kakak alumninya, ya nanti akan ada sesinya sendiri adik-adik, dan kakak harap kalian aktif nih bertanya atau merespon dari pemaparan dari kakak-kakak alumninya, karena yang paling aktif nanti akan mendapatkan hadiah di akhir acara ya sebagai peserta terbaik begitu. Oke, kakak mau ingetin dulu, tolong isi link presensi yang dikirimkan
di kolom komentar ya. Sudah ada linknya? Bagi yang belum isi silakan isi dulu karena ini penting banget ya adik-adik ya untuk merekam kalian itu memang benar hadir. Jadi nanti wali kelas bisa lihat dari form presensi tersebut. Jadi rugi banget kalau misalkan nggak ngisi ya. Iya. Oke, nggak bisa terbuka. Baik, nanti akan di apa ya? Di repair kali linknya sama kakak. Kak Aul di sini ada Kak Aul, ada Kak Elis ya. Tenang, nanti akan bisa kok. Nanti diklik lagi aja di refresh gitu ya. Oke, gimana yang lain? Ada yang nggak bisa dibuka juga? Bisa. Oke, siap. Berarti kalau bisa berarti isi ya. Jangan dibuka aja, diisi ya. Oke, kalau udah diisi, ya agak buffer. Oh my god. Baiklah. Mungkin karena hujan kali ya. Karena di sini hujan gede. Hujan gede ya. Kalau udah diisi, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Semoga hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, seru juga sama kakak-kakaknya dan juga bermanfaat pasti buat kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik. Selanjutnya ada sambutan dari kepala akademik yaitu Kak Sri Kurnia Nuraini SPD MM. Halo Kak Sri. Halo. Oke, baik. Kak Sri gimana kabarnya nih? Baik ya, alhamdulillah ya. Sehat juga, alhamdulillah baik. Oke, kepada Kak Sri kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sri atas sambutan dan motivasinya pada siang hari ini ya. Semoga Kak Sri sehat selalu ya. Semangat juga untuk Kak Sri. Oke, adik-adik sebelum mulai kita foto bersama dulu ya. Oke, di sini ada berapa slide?
kira-kira ada 5 ya. Wow, banyak sekali. Oke, Kak Elis ready ya? Siap. Oke, adik-adiknya dan juga kakak alumninya boleh kameranya dihidupkan. Kita foto dulu bareng-bareng. Oke, siapkan senyum terbaik. Kak Elis ready? Baik. 3, 2, 1. Senyum. Iya, slide 1, slide 2. 3, 2, 1. Oke, next. Senyum lagi. Kalian tetap senyum ya, karena nggak tahu ya di slide berapa. Nyalain kameranya, ini masih banyak yang belum nyala. Kita foto dulu. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke. Iya. Diulang ya sedikit ya. Lanjut. Oke. Slide keempat. Ini masih banyak yang belum aktif kameranya. Yuk, diaktifkan. Oke, ready. 3, 2, 1. Terakhir. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, terima kasih adik-adik yang udah senyum ya dari slide 1 sampai slide 5. Oke deh. Nah, kita langsung aja sapa-sapa kakak-kakak alumninya yang dari tadi sudah hadir nih. Terima kasih ya kakak-kakak udah hadir loh ya. Dari jam 12:30 tadi hadirnya ya. Coba kakak Diandra, halo. Halo Diandra. Oke, sekarang kakak coba sapa kakak Aidan mana ya? Halo kakak Aidan. Mana suaranya? Sekarang, oke, kakak Samantha. Kakak Samantha, oke, udah hadir cantik sekali. Nih 2 cantik dan 1 ganteng ya. Oke, ini tiga-tiganya ini ya. Sudah hadir di sini ya, akan sharing-sharing sama adik-adiknya. Gimana, kangen nggak sama HSKS nih? Kangen ya ke sekolah? Oke, nah udah lama banget ya. Mungkin adik-adiknya belum pernah lihat kakak-kakaknya karena memang kan pandemi juga ya kan. Terus juga memang belum ada berkesempatan untuk ketemu juga di HSKS. Nah, kita kenalan dulu sama ketiga kakak ini, tolong ya. Kakak-kakak ini sebutkan namanya, lalu alumni HSKS tahun berapa, kemudian berkuliah di mana, di kampus apa dan jurusan apa. Kita mulai dari Kakak Aidan dulu. Silakan. Oke, kita lanjut ke Kakak Diandra. Oke, terakhir Kakak Samantha. Baik. Itu ya berarti tadi Kakak Aidan dari UI, kemudian Kakak Diandranya dari kampus Ritsumeikan, lalu Kakak Samantha dari UMN, benar ya? Iya, oke. Sekarang kakak pengen tanya nih kesibukan dari ketiga kakak alumni ini ngapain aja sih? Bisa dari kakak Samantha dulu yang jawab. Sekarang lagi sibuk apa nih sekarang?
Oke, kalau Diandra sendiri, oh jadi sibuk kuliah aja ya, Diandra ya. Oke. Sekarang ke Aidan. Lagi sibuk apa sekarang? Oke. Jadi rata-rata sibuknya kuliah ya. Oke. Oke. Aidan kan kuliahnya di UI ya. Bisa jelasin gak sih prosesnya Aidan gitu ya, perjuangannya Aidan lah gimana sih bisa masuk ke Universitas Indonesia? Mungkin sebagian besar adik-adik di sini ada yang pengen banget nih masuk ke UI, yang kita tahu kan ya UI kampusnya banyak sekali peminatnya begitu ya. Bisa dijelaskan lewat jalur apa, belajarnya gimana? Lalu tadi kan kamu jurusannya teknik komputer ya, belajarnya tentang apa sih gitu. Pokoknya kamu ceritain deh gimana perjuangan sampai masuk ke UI, terus ketika sudah kuliah itu gimana rasanya gitu ya, belajarnya tentang apa. Silahkan. Iya. Oke, tadi jalurnya jalur apa, Dek? Man oh. Oke, baik. Terima kasih Aida. Kalau kita ke Diandra ya. Diandra kenapa sih memilih Jepang sebagai apa ya, negara yang kamu tuju untuk mencari ilmu lagi gitu. Terus gimana sih prosesnya bisa kamu masuk ke Universitas Ritsumeikan Asia Pasifik itu?
Oke, bisa dibilang lintas jurusan atau enggak ya itu, Diandra? Kan kamu IPA, terus kakak lihat jurusannya Culture Society, itu kakak IPS banget ya. Iya, setuju banget sih ya Diandra ya. Karena IPA IPS itu juga nggak selalu menentukan kampus itu kalau IPA ya harus ke IPA, IPS ya ke IPS. Ada yang IPS bisa juga beberapa jurusan yang IPA itu bisa kok kalian masuk. Beberapa ya nggak semua. Begitupun juga dengan IPA bisa ngambil jurusan yang IPS ini lintas jurusan. Oke, satu lagi deh dari untuk Diandra ya, kakak pengen tanya. Diandra kan kampusnya luar negeri tuh ya. Kok bisa sih Diandra itu mendapat akses ke situ? Apakah Diandra ini mendaftar secara mandiri atau dibantu oleh lembaga atau agensi gitu ya? Terus kalau iya kamu dibantu itu sampai mana sih proses pendaftarannya? Iya. Soalnya banyak yang kepo nih Diandra, banyak yang pengen sekolah di luar. Baik, berarti mandiri ya? Oke, berarti daftarnya dari awal sampai masuk tuh semuanya kamu urus sendiri ya via online. Begitu. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Samantha. Halo Sam. Kenapa sih Samantha memilih jurusan komunikasi di UMN? Apa karena kesibukannya Sam sendiri nih? Karena kan kalau kakak lihat banyak sekali kegiatannya ya. Ada nyanyi, ada model juga gitu. Banyaklah kegiatannya Samantha. Bisa jelasin, bisa ceritain sedikit kenapa tertarik di jurusan komunikasi? Ya, silakan Sam. Ya, sudah.
Oke. Iya, iya, itu ya berarti cerita dari Kakak Samantha ya. Kenapa dia memilih ilmu komunikasi? Jadi bagi adik-adik nih yang tertarik sama ilmu komunikasi, nah coba kita gali ya info dari Kakak Samantha. Kakak pengen tanya sama ke ke siapa ya? Coba Kakak pengen tanya ke Kakak Aidan dulu deh. Eh Aidan udah kuliah offline atau masih online? Full online ya. Tapi kakak pengen tanya deh sebagai homeschooler nih ya Aidan, ada nggak sih tantangan yang kamu hadapi ketika pertama kali jadi mahasiswa? Oke, kalau Diandra sendiri kira-kira sama nggak nih pengalamannya? Karena kan masih online juga ya, Dek. Oke, berarti itu ya tantangannya. Mungkin tugas nggak sebanyak pas di homeschooling kali ya. Sorry, maksudnya di kampus tuh lebih banyak gitu loh. Kalau misalkan pas homeschooling itu kan kebalik ya. Kalau homeschooling kan ya PR gitu kan, tapi kalau di kampus mungkin lebih ke project-project. Nah, ini untuk Sam nih. Karena cuma Sam yang kayaknya udah kuliahnya offline. Ceritain dong kalau kampus life tuh gimana? Kehidupan sosialnya, pertemanan, budaya dan lain-lain. Silakan Sam.
Oke, kehidupan kampus asik ya. Asik banget berarti ya. Oh, kayak di FTV gitu kali ya. Oh enggak ya. Oke, berarti ya yang kakak dapat dari ketiga kakak alumni ini adalah malah kalian masuk HSKS tuh banyak banget yang kepake ya dari dunia social life-nya, terus cara belajarnya tadi juga ada sharing kan. Kalau misalkan anak DL karena sudah terbiasa mandiri, terus dihadapkan dengan situasi pandemi yang apa-apa kalian itu belajarnya mandiri, nah itu kalian udah terbiasa banget. Itu sih yang malah kakak dapat malah bukan jadi tantangan ya, malah jadi seperti sebuah skill yang memang dibutuhkan dan kalian udah nggak kaget lagi. Itu sih yang kakak dapat dari ketiga kakak alumni ini ya. Jadi banyak sekali. Jadi buat adik-adik nih yang sebagai homeschooler ya nggak usah worry gitu ya. Kalau misalkan nanti kehidupan perkuliahan tuh gimana sih ternyata kalian dengan homeschooling ini banyak juga loh yang bisa kalian gunakan nanti skill-skillnya untuk di kehidupan perkuliahan atau mungkin nanti ke dunia kerja. Itu. Nah, kakak mau nanya nih, organisasi yang kalian ikuti di kampus atau di luar kampus tuh ada nggak sih? Aidan, Diandra, dan juga Samantha. Boleh siapa dulu yang mau jawab? Di unmute aja. Apakah kalian ikut organisasi? Ya, boleh. Oke. Kalau Diandra sendiri ada ikut organisasi? Wah, selamat ya. Oke, gender equality ya. Wah, seru banget tuh kayaknya ya. Oke, kita ke Sam.
Sam kalau dilihat nih ya, kakak punya datanya ya, karena kakak punya Diana dalam berita, ya. Iya itu, iya. Itu ada tim kita yang kepo-kepo nih ya, sama ketiga kakak alumni ini. Nah ini Sam ini sibuk sekali sepertinya ya. Adakah organisasi yang kamu ikuti sekarang gitu ya, dari awal kuliah sampai sekarang atau gimana? Boleh diceritain? Nggak bisa dibilang paling ya, banyak sekali kayaknya. Sibuk sekali ya Sam ya. Oke. Oke, mantap. Oke. Nah, ini nyambung juga ya. Gimana sih caranya ngatur waktu ya selama kuliah kan Sam sendiri emang sibuk sekali tadi ya. Gimana caranya nih kalau si Sam ini bisa ngatur waktu dari belajar, terus main sama teman-teman, terus juga ngelakuin aktivitas. Tadi juga ada magangnya, ada kerjanya. Nah, itu gimana sih Sam?
Jadi kamu set priority banget ya, lebih memprioritaskan kuliah ya. Oke. Kalau Samantha kan memang sudah padat sekali ya kegiatannya, tapi tetap bisa men-set prioritasnya yang mana, dan Samantha memilih untuk pokoknya kuliah itu nomor satu. Kalau ada kegiatan lain bisa nanti diatur di waktu-waktu setelah kuliah atau di apa namanya di hari-hari libur gitu ya. Nah, kakak pengen tanya nih sama Aidan. Aidan tahu nggak sih ada istilah namanya mahasiswa kupu-kupu? Tahu nggak? Tahu dong, masa nggak tahu? Tahu. Tahu ya, kupu-kupu itu kuliah pulang gitu ya. Maksudnya dia nggak ikut organisasi apapun gitu ya, atau aktivitas apapun. Nah, kakak mau tanya pendapatnya Aidan. Menurut Aidan nih, sebenarnya penting gak sih kita itu ikut kegiatan selain kuliah, atau lebih baik kita fokus belajar aja nih? Ya nggak apa-apa kupu-kupu juga gitu. Kalau pandangannya Aidan gimana? Oke, kalau pendapatnya Diandra gimana? Setuju nggak sih sama pendapatnya Aidan tadi? Atau punya pandangan sendiri? Oke, itu pandangan dari Aidan dan juga Diandra. Kalau Samantha gimana? Setuju nggak, Sam? Karena keduanya ini sependapat untuk ikut organisasi.
Oke, jadi ketiganya setuju ya? Ketiganya setuju untuk mengikuti organisasi di dalam kampus ataupun luar kampus. Tapi mungkin bisa memilah-milih juga kali ya organisasi yang mungkin tidak apa ya, nggak cuman ngumpul-ngumpul aja tapi ada manfaatnya lah yang bisa kalian pakai nantinya. Itu mungkin ya. Nah, dengan perkuliahan yang saat ini kalian lagi jalanin nih ya, kebayang nggak sih prospek kerja yang akan kalian temui nanti ya ketika kalian sudah lulus kuliah? Mungkin ini lebih ke Diandra dan juga Aidan ya, karena kalau Sam sendiri kan memang sudah banyak juga kerjaannya, dan kalau kakaknya juga nyambung juga antara dunia pekerjaannya si Sam dan juga kuliahnya gitu. Kalau Aidan sendiri sama Diandra gimana? Udah kelihatan belum nih prospek kerjanya kalian nanti setelah lulus kuliah? Dari Diandra dulu boleh? Oke, kalau dari Aidan sendiri? Oke, berarti itu ya adik-adik ya. Prospek pekerjaan yang nanti akan ditemui ya di masa setelah kuliah. Begitu. Nah, ini khusus untuk Diandra. Coba Diandra ya. Diandra kan kampusnya di Jepang. Walaupun belum ke Jepang kan, tapi kamu pasti pernah udah kuliah online ya bersama teman-temanmu, baik dari dalam negeri atau luar negeri. Iya nggak? Udah ikut kelasnya kan? Oke. Ada nggak sih budaya atau kekhasan dari kampus atau dari teman-teman yang mungkin bikin Diandra kayak kaget atau kagum gitu ya? Karena kan berbeda ya dengan Indonesia gitu. Ada cerita mungkin Diandra?
lebih ke appreciate others kali ya, menghargai gitu ya kerjanya. Jadi kalau yang nggak kerja malu ya, karena iya jadi harus kerja kelompok gitu kan. Kalau budaya Indonesia ada yang nitip nama gitu kan, contohnya Kasidik ya kan, gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk ketiga alumni ya. Dari kalian nih ada info nggak sih tentang beasiswa, karena banyak banget sih yang nanya ini, tahu nggak info tentang beasiswa yang mau ke kampus kalian ya, UI, UMN atau kampus yang di Jepang, ada nggak info? Ada, boleh di share. Oke, itu ya adik-adik, ada info beasiswa dari Kak Diandra. Kalau mau tanya lebih lanjut mungkin nanti ya di sesi tanya jawab. Untuk Aidan sendiri atau Kak Samantha nih, ada nggak sih dari kampus kalian mengadakan beasiswa gitu? Oke, itu ada beasiswa dari kampus ya, dari dalam kampus ya. Kalau Samantha, ada nggak infonya? Oke. Nah, itu banyak banget berarti ya info-info beasiswa. Itu kan yang baru yang dari dalam kampus. Banyak juga
Mungkin organisasi atau perusahaan-perusahaan yang mengadakan beasiswa nih untuk adik-adik. Jadi itu menurut kakak kalian bisa effort lah ya kalau misalkan kalian mau masuk kuliah gitu kan tanpa mengeluarkan banyak biaya. Itu boleh banget dicoba ya adik-adik ya. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab. Udah banyak sekali nih pertanyaannya ya. Kakak akan baca. Ini dipilih atau saya baca semua? Oke, boleh dipilih ya. Ada dari M. Fauzan, kelas 12 IPS. Pertanyaannya bagus sekali nih ya. Apa inspirasi, motivasi, dan visi kakak dalam menjalani hidup ini? Kakak siapa nih? Kak Seli? Kakak Samantha? Kakak Diandra atau kakak Aidan? Mungkin kakak boleh pilih aja ya. Yang jawab kakak Samantha deh. Apa inspirasi, motivasi, dan visi kakak Samantha dalam menjalani hidup ini? Berat ya pertanyaannya ya. Ya, oke, terima kasih kakak Samantha sudah memberikan jawaban terbaiknya ya. Kita lanjut nih, kakak bacakan satu lagi. Ini dari Nadia Azahra, kelas 12 IPS lagi. Hai Kak Diandra, ini untuk Diandra. Aku mau nanya, apakah di APU ada beasiswa pembelajaran di kampusnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Dan mungkin bisa diceritain lagi, jurusan kakak itu lebih fokus belajar apa aja ya? Thank you. Silakan Diandra dijawab.
dan itu kalian yang milih waktu kalian aplikasi ke sekolahnya. Iya, jadi aku milihnya English based, aku belajar pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kalian pilih English based, kalian untuk semester 1 harus uh, ikut kelas bahasa Jepang yang dikasih dari sekolahnya. Jadi walaupun kalian belajar pakai bahasa Inggris, kalian tetap bisa berkomunikasi di bahasa Jepang, walaupun itu lebih ke conversational, bukan begitu kayak fluent banget sih. Terus jurusan aku fakultasnya kan social sciences namanya. Jadi social sciences itu mungkin kalian yang sekarang di IPS ada sosiologi. Social sciences itu kayak ibunya sosiologi, dan sosiologi itu kayak anak-anak, beberapa anaknya dari social sciences. Jadi dari fakultas itu aku ada beberapa jurusan. Aku milih jurusan namanya Culture, Society and Media. Itu sekarang sih aku mata pelajarannya lebih fokus ke antropologi, sosiologi, social psychology, uh, belajar tentang budaya ataupun manusia seperti itu. Oke. Ya, itu dari Nadia Azahra kelas 12 IPS. Terima kasih pertanyaannya Nadia dan juga jawabannya Kak Diandra. Nah, yang belum kepilih pertanyaannya, kalian boleh nanya langsung. Silakan open mic ya, tanya untuk kakak-kakaknya. Silakan yang mau bertanya. Yuk, siapapun ya. Yang belum kakak pilih tadi di kolom komentar boleh langsung open mic-nya, di turn on mic-nya, lalu kalian ngomong aja langsung pertanyaannya untuk siapa dan apa pertanyaannya. Ayo, nanti dapat hadiah loh yang sering nanya, merespon. Boleh dari adik Arfa kelas 10 IPA DL ya. Boleh Arfa, pertanyaannya apa untuk siapa? Ya, oke, langsung pertanyaannya apa? Sekarang aku masih di Indonesia, masih di Jakarta. um, aku kira-kira kemungkinan Desember nanti berangkat. Gemes ya, gemes banget. Pertanyaannya ada lagi? Iya, silakan. Dari namanya, nama adiknya siapa? Siapa? Stefanus. Oh ya baik, udah muncul tuh ya. Dari ya Kak Diandra lagi. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Aku kan juga sekolahnya sekolah internasional ya, jadi banyak banyak bahasa Inggris ya sih. Jadi walaupun aku kebanyakan bahasa Inggris, kamu sebagai murid luar belajar di Jepang, kamu juga harus tetap mengerti budaya di sana kayak gimana, apa budaya kesopanannya kayak gimana. Jadi walaupun kebanyakan pakai bahasa Inggris, kamu juga harus mengerti dan mengapresiasi budayanya mereka di sini. Makasih. Oke, pertanyaannya keren banget ya dari Stefanus. Ada lagi nggak nih? Ada kakak Aidan dan juga kakak Samantha loh yang menunggu ditanya sama adik-adik. Kakak Aidan itu jurusannya IT bagi yang lupa ya di kampus UI. Kakak Samantha ilmu komunikasi UMN. Yuk,
Di open mic-nya jangan malu-malu. Yang tadi belum kakak pilih di kolom komentar. Oh, ada yang raise hand. Abel ya. Oke, silakan langsung aja. Gimana? Boleh diulang pertanyaannya, Abel? Untuk ketiga kakaknya. Oke, perbedaan antara menjadi siswa SMA homeschooling gitu ya dengan menjadi mahasiswa. Boleh Kakak Aidan dulu yang jawab? Oke, itu dari Kak Aidan ya. Sekarang ke Kak Sam. Ada nggak sih perbedaannya waktu jadi murid SMA menjadi mahasiswa? Dari segi kegiatan ya. Eh, ada jauh Jauh banget ya. jauh banget. Jadi waktu zaman ini waktu pas SMA kerjanya paling belajar di sekolah doang, pulangnya main. Pas hari-hari libur pergi latihan nari gitu doang. Kalau zaman-zaman sedangkan pas kuliah awal-awal pas semester awal adaptasi itu masih ke bawah. Jadi sehari-hari ngerjain sehari-hari cuma kuliah, nugas, pulangnya main sampai malam tiap hari kayak gitu. Dan alhasil nilainya juga yang nggak seberapa, jadi kayak cuma 2,9, IPA cuma 2,9 doang. Terus akhirnya pas semester 2 jadi Ada siapa tuh? pas semester 2 baru tahu aku di kantor sama Oke. Ya, lanjut aja. jadi untuk semester 2 nya aku banyak lebih dikasih, jadi aku benar-benar pinter banget belajar belajar ini itu, tapi tetap aja sih aku kalau belajar biasanya sistem SKS, jadi jauh banget, beda banget sama Aidan yang tadi jadwal terstruktur. Aku pasti bikinnya SKS. Apa tuh SKS? Sistem Saatnya kita sahur. jadi sistem enggak sistem kebut malah. Oh, baik. Karena kan jadi moto moto aku biasanya aku kalau di rumah tuh beli waktu untuk istirahat aja, jadi aku juga belajar di kampus aja. Atau Oke. kalau misalkan memang aku ngerasa materinya berat banget, baru aku baca-baca malamnya, baru pas paginya misalkan sebelum ujian atau sebelum kuis aku pelajarin lagi gitu. Terus untuk
Oke, intinya jauh berbeda ya. Baik. Kalau di Andra sendiri gimana nih? Ada bedanya nggak sih? Karena kan kamu masih online learning ya. Tetap ada bedanya? Tetap. Iya lumayan banyak sih bedanya. Sama kayak Aidan aku juga lumayan banyak waktu luangnya waktu aku SMP sama SMA. Waktu itu SMA aku pernah hampir setiap hari bisa ada waktu untuk nonton film dan tetap juga ngerjain semua PR atau semua hal-hal sekolah juga tetap diselesaikan. Aku juga banyak banget waktu untuk lumayan males-malesan sih. Tapi semenjak kuliah aku emang langsung sibuk. Jadi walaupun aku nggak gitu ngerasa kaget karena aku udah kebiasaan belajar sendiri, aku tetap harus nyadar kayak oh ini nggak bisa dibiarin aja, misalnya aku harus ngatur waktu aku juga. Oke, intinya kalian sibuk ya. Kalau kakak-kakak di sini mah enggak. Iya, mager semua di sini ya. Enggak. Oke, ada yang resen lagi dari Abigail. Silakan Abigail. Iya, boleh. Baik, pertanyaan Abigail untuk Kak Samantha. Kak Samantha boleh langsung jawab. Untuk si kuliah itu cara belajarnya pasti kita yang mesti ngejar dosen sih. Jadi kalau misalkan kamu nggak merhatiin dosen, kadang tuh mesti diperhatiin juga dosennya suka kirim, suka upload materi belajar yang kita pelajarin apa enggak. Itu pertama. Kedua, kalau misalkan dia nggak upload, itu juga
Oke, terima kasih nih Kakak Samantha jawabannya. Gimana terjawab ya Abigail ya? Oke, terima kasih juga Abigail sudah bertanya. Baik, tadi kan Kak Samantha bilang ya kalau dosennya itu bodo amatan, gitu ya. Nggak kayak tutor-tutor di SKS. Jadi ini sekalian ya yang belum ngerjain LK, ayo adik-adik ya, LK UM-nya ya, sekalian, sekalian ya. Iya diingetin terus ya kan, dibikinin tabel tuh kurang apa coba. Yuk dikerjain abis ini ya. Oke. Yuk bisa yuk. Ada pertanyaan dari Rasa Pratiwi kelas 12 IPA untuk Kak Aidan. Halo Kak Aidan, mau tanya nih kalau boleh tahu progres nilai TO di sekolah itu bagaimana dan persiapan SBM-nya gimana ya Kak? Terima kasih. Silakan. Iya, betul. Oke, itu jawaban dari Kakak Aidan ya. Terjawab sudah ya bagaimana progres nilai TO-nya di sekolah atau di bimbel juga tadi kata Rasa ya. Kemudian persiapan di SBM-nya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari mana? Iya. Oke, dari Amelia Soraya 12 IPA. Hai Kak, aku mau tanya, menurut Kakak mending aktif di organisasi atau magang? Terima kasih Kak. Mungkin ini untuk Kak Samantha ya, karena sudah magang juga. Silakan. Pertanyaannya, mending aktif di organisasi atau magang? Dari Amelia Soraya. Tergantung tujuannya maksudnya. Biasanya kalau organisasi itu lebih ke non profit, kalau misalnya magang itu ada profitnya walaupun ya cuma sedikit sih, paling ya kerjanya referensinya cuma sekitar 500 sampai 2 juta sebulan. Jadi kamu maunya dibayar atau mau di cuman secara kayak organisasi kan biasanya lebih ngurusin sosial kan. Kalau magang kamu lebih lebih terjun lebih dalam ke dunia kerja itu kayak gimana. Jadi balik lagi ke tujuan kamu apa gitu. Aku cuma bisa jawab gitu. Kalau aku sih lebih milih magang. Oke, itu pilihannya Kak Samantha, lebih milih magang ya. Jadi ini balik lagi sih ke pilihan masing-masing ya, Kak Sam ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Rifat.
Kak, saya mau nanya untuk Kak Diandra, kalau untuk belajar bahasa Jepang, itu menurut kakak susah nggak sih? Kalaupun susah, gimana ya cara mengatasinya? Silakan Kak Diandra. Makasih untuk pertanyaannya. Uh, aku juga pas banget. Aku sebenarnya suka banget belajar bahasa dan menurut aku ada beberapa bahasa yang aku juga udah coba belajarin dan ternyata aku ngerti bahwa kalau menurut aku kalau kamu nggak benar-benar tertarik untuk belajar bahasanya kemungkinan bakal susah banget masuk sih ke otak ya dan susah ingat susah ngerti. Jadi kalau misalnya kamu sendiri suka dan tertarik untuk belajar bahasa Jepang bisa dicoba untuk cara lebih sebenarnya kalau misalnya kamu tertarik jadi nggak susah karena kamu sambil belajar tuh kamu senang dan ya emang senang sih. Kalau untuk cara belajarnya jangan belajar cuma dari buku. Jadi kamu harus ngerti kalau ini tuh bahasa yang dipakai setiap hari oleh orang-orang. Jadi coba ngertiin yang diajarin di buku tuh sebenarnya mereka ngomong sehari-hari tuh kayak gitu juga enggak. Jadi aku tuh suka nonton film atau nonton uh, TV TV series atau dengerin lagu coba ngertiin mereka cara ngomongnya sebenarnya kayak gimana persis belajar di bukunya kayak gimana. Oke, jadi intinya cari cara yang menurut kalian nyaman ya, senyamannya adik-adik. Yang funnya gimana? Kalau Kak Diandra sendiri tadi lewat film ya, dengerin orang-orang bicara gitu kan ya. Jadi kalau kitanya fun, kalau kitanya nyaman itu lebih mudah ya mempelajari bahasa begitu. Oke, satu pertanyaan terakhir, siapa yang mau boleh open mic. Yuk. Ayo adik-adik. Atau raise hand dulu. Ayo, siapa? Jangan melewatkan kesempatan ya. Ini ada Farel. Ya, silakan pertanyaannya Farel. Halo, Farel. Farel mengangkat tangan, ada pertanyaan? Masih di mute, belum ada suaranya. Oh, iya betul, chat ya. Ke Oke. Kayaknya itu tergantung fakultasnya kamu ambil deh. Cuman kalau di Ilkom tuh tetap dapat ini matematika, cuman di pelajaran statistik doang nanti untuk persiapan skripsi gitu nanti di ruang tamu sama Oke. hitungan juga enggak bukan matematika sih maksudnya kayak rumus-rumus cutting bagi gitu. Oke, itu jawaban dari Kak Sam ya. Kemudian ada satu lagi nih, Arsyad. Boleh langsung pertanyaannya Arsyad? Oke, pertanyaannya bagus banget. Jadi ini untuk ketiganya aja ya. Boleh yang pertama jawab Aidan.
Oke, lanjut Kak Diandra. Terima kasih untuk pertanyaan aku. Walaupun aku emang suka banget sama apa yang aku pelajarin dan itu hal-hal yang aku pelajarin memang buat aku senang ya. Tapi aku juga manusia, kalau misalnya banyak banget tugas pasti bakal stres kemungkinan. Kalau menurut aku eh, bagus sih kalau kalian punya personal apa ya namanya. Misalnya aku tuh bisa membedakan akademik aku sama waktu personal aku. Jadi kalau misalnya udah selesai tugas, udah selesai nugas, udah selesai kelas, aku pasti suka daripada misalnya order Gojek atau apa, aku lebih suka masak karena itu bikin aku lebih tenang dan aku kayak bisa di-stress. Atau juga ya hal-hal kecil maupun besar yang kalian suka yang gak ada hubungan sama akademi itu bisa kalian lakuin dikit-dikit di hari-hari kalian biar bisa ada balance-nya sih. Oke, keren banget Kak Diandra. Lanjut ke Kak Samantha. Kalau aku sih untuk selama perjalanan ya memang wajar sih untuk rasain stres, rasain down gitu. Jadi kalau cara aku mungkin kalau misalkan untuk semua orang kan ada namanya self coping mechanism kan. Jadi kayak gimana cara kalian untuk ngatasinnya dengan cara kalian masing-masing. Nah kalau misalkan aku biasanya kalau misalkan lagi stres banget ini aku entah aku ngelakuin hal-hal yang aku suka sama kayak tadi yang tadi ya misalkan aku gambar, aku kumpul sama teman aku ngobrol-ngobrol lagi ketawa-tawa, atau aku sambil waktu sendiri atau jalan-jalan beberapa, entah aku jalan ke muter di Jakarta doang atau aku tiba-tiba stop ke Bandung di travel sendiri ketemu teman aku jalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin itu sih yang aku lakuin selama ini. Jadi misalkan kayak aku jadwalin nih habis aku pokoknya abis UTS aku mau liburan ke Bandung dan itu aku lakuin gitu. Jadi kayak aku lebih semangat aja jalannya, kayak ayo semangat nyelesainnya biar nanti pas di Bandung udah kelar semuanya, udah nggak mikirin apa-apa lagi, beneran have fun aja gitu. Paling gitu sih kalau dari aku. Oke. Aba-aba dong. Ya, sudah selesai ya sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih banyak adik-adik yang sudah memberikan pertanyaan ya, dan juga untuk alumni yang sudah memberikan jawaban yang keren-keren banget, sudah sharing-sharing sama adik-adiknya. Kalau tadi kita sudah ngobrol sama kakak alumni, nah sekarang ini waktunya kita simak pemaparan program dari Kak Seto Learning Center atau KSLC yang pastinya bisa banget nih ngebantu kalian untuk mempersiapkan diri untuk belajar sedari dini ya. Sekarang kita akan menyaksikan video dari KSLC. Kalau misalkan nanti mau tanya-tanya langsung tentang programnya, nanti bisa hubungi kontak person yang tercantum ya. Yuk langsung aja kita simak videonya. Selamat datang di Kaseto Learning Center. Kaseto Learning Center memiliki beberapa program unggulan. Untuk tipe pembelajarannya ada dua, yaitu online learning dan offline learning. Program Kaseto Learning Center yang pertama adalah tutor visit. Tutor visit reguler dibagi menjadi 3 tipe, yaitu reguler, khusus, dan bilingual. Tutor visit reguler sebuah metode pendampingan belajar privat atau grup 2-3 siswa. Tutor visit super intensif merupakan sebuah metode pendampingan belajar untuk peserta didik yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Untuk yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, kami juga tersedia paket tryout UTBK. Selanjutnya, tutor visit mengaji merupakan sebuah metode pendampingan belajar mengaji dan pendalaman materi dalam pendidikan agama Islam. Selanjutnya, program ekstrakurikuler Kaseto Learning Center. Yang pertama, ekskul Tahsin Al-Quran.
ketiga ekskul bahasa Korea, dan yang terakhir ekskul bahasa isyarat. Lalu kenapa sih harus ada ekskul? Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat menyalurkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki. Itu ekskul juga mempunyai manfaat, yaitu bikin kamu lebih aktif, mengajarkan manajemen waktu, menyalurkan kreativitas dan bakat kamu, serta melatih sikap disiplin dan komitmen. Selanjutnya, kegiatan yang akan datang dari Kak Seto Learning Center, yaitu EduFair Virtual tahun ajaran 2021-2022. Kegiatan EduFair Virtual ini dilaksanakan untuk peserta didik dan orang tua peserta didik untuk memiliki kesempatan mendapatkan informasi langsung mengenai perguruan tinggi. Terima kasih. Nah, itu dia pemaparan program dari KSLC ya adik-adik. Keren-keren banget ya programnya ya. Kalau misalkan mau tanya-tanya langsung, di sini sudah hadir Kak Nita. Halo Kak Nita. Oke, Kak Nita apa kabar? Alhamdulillah. Sama baik juga, sehat. Oke, cerah sekali Kak Nita hari ini ya. Itu tadi ada video dari KSLC ya. Itu programnya keren-keren banget sih Kanita ya. Mungkin adik-adik di sini ada yang mau bertanya tentang program KSLC. Masih malu-malu kayaknya ya. Boleh, boleh. Baik.
terdengar? Halo? Halo? Oke, sudah? Oh baik, terima kasih. Ya agak ngantuk gimana nih? Ulang lagi ya, baik. Ya, adik-adik, itu tadi keren banget ya pemaparan program dari KSLC ya yang disampaikan oleh Kanita. Bagi adik-adik yang masih bingung, yang belum tahu, yang masih ragu-ragu tentang program-program dari Kaseto Learning Center, bisa menghubungi langsung Kanita. Kalau nggak tahu nomornya, boleh banget tanya ke wali kelas nomornya Kanita gitu ya, karena banyak banget program yang bagus-bagus di KSLC. Oke, nah sekarang kita sudah sampai di penghujung acara ya. Tapi terima kasih dulu kepada Kanita. Terima kasih Kanita sudah memaparkan program-program KSLC. Sebelum menutup acara, kakak akan mengumumkan 3 peserta terbaik dari tingkatan kelas 10, 11, dan 12 yang akan mendapatkan voucher GoPay atau OVO. Yeay. Siapa ya kira-kira ya yang sudah berkontribusi, berkooperatif ya, bekerja sama dengan baik. Oke, kita langsung aja sebutin ya. Dari kelas 10, peserta terbaik adalah Gerald. Yeay, Gerald selamat. Kamu menjadi peserta terbaik. Lalu kelas 11. Iya, kelas 11 peserta terbaik adalah Abel Perdana. Yeay, selamat Abel. Kamu mendapatkan voucher GoPay atau OVO. Kelas 12 peserta terbaik adalah Nadia Azahra. Selamat Nadia. Oke. Wah, tepuk tangannya riuh sekali ya, kedengeran ya dari sini ya. Oke, adik-adik. Nah, sebagai pamungkas nih ya, kakak-kakak alumni, yaitu ada Kak Aidan dan juga Kak Samantha. Kebetulan Kak Diandranya ada kelas, ada kuliah, jadi dia duluan ya. Boleh membagi tips dan trik motivasi atau saran gitu ya untuk adik-adik, apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya, atau harapan-harapannya untuk adik-adik untuk menghadapi kehidupan perkuliahan. Dari Kak Aidan dulu. Wah, setuju banget ya. Kelas 10 nikmatin dulu masa SMA-nya, ya kan? Kan peralihan dari SMP, kelas 11-nya boleh cari-cari tahu apa nih minatnya, hobinya gitu ya. Boleh dieksplor lagi, lalu kelas 12 dimulai kurangin main-mainnya. Jadi serius untuk lulus SMA, kemudian lanjut ke kuliah. Itu keren banget ya. Terima kasih Kakak Aidan. Kemudian apa nih pesannya untuk adik-adik dari Kak Samantha?
Oke. Amin, amin. Terima kasih Kak Samantha ya untuk pesan-pesannya dan juga untuk harapannya untuk adik-adik. Nah, itu boleh banget diikutin ya adik-adik ya. Intinya cari tahu sih apa yang memang kalian minati dari sekarang gitu ya untuk nanti memilih jurusan atau memilih jurusan alternatif. Oke. Ya, terima kasih untuk Kak Aiden dan Kak Samantha sudah berbagi, sudah sharing-sharing hari ini ya. Terima kasih juga adik-adik yang sudah hadir. Kakak akan mengumumkan dulu nih ada kegiatan SMA di tanggal 16 November nanti ada kegiatan EduFair ya adik-adik. Buat adik-adik yang mau tanya-tanya langsung tentang kampus bisa hadir di kegiatan tersebut. Nanti detailnya akan di-share oleh wali kelas. Kemudian ada talent gathering untuk siswa DL tanggal 9 November. Oke, lalu yang terakhir nanti kita akan ada edu trip, masih virtual ya Kak? Mas, oke masih virtual edu trip, tanggalnya nanti surprise, surprise. Jadi kalian kaget ya. Oke, nah baik selesai sudah acara ISC hari ini. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir ya, kakak alumni yang sudah sharing sama adik-adiknya. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah semangat, kooperatif, sudah mau bertanya, merespon, berbagi senda gurau gitu. Terima kasih juga kepada panitia di balik layar, ya segenap kru yang bertugas. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.